Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Meskipun kita belajar dengan daring, kita harus tetap semangat ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Farid. Ibu ingatkan kembali ya untuk kehadiran hari ini, jangan lupa disambut di LMS. Silahkan kameranya di-on-kan ya, supaya Ibu bisa lihat wajah-wajah kalian. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai sistem sirkulasi ya. Materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu pengertian darah, fungsi darah, sel-sel darah, plasma darah, golongan darah ABO, kelainan atau penyakit pada sistem sirkulasi. Nah, apakah ada yang tahu apa itu darah? Darah merupakan jaringan pengangkut yang berwujud cair, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi, darah itu merupakan medium transport dalam sistem sirkulasi. Secara keseluruhan, darah manusia berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Sebenarnya, komponen pada darah tersebut ada dua bagian utama, yaitu plasma darah yang berbentuk cair dan sel darah yang berbentuk padat. Nah, adapun fungsi darah yang pertama itu sebagai alat pengangkut zat-zat makanan, air, dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, mengedarkan enzim-enzim ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, mengedarkan air ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya darah itu terdiri dari dua komponen utama ya. Yang pertama ada sel-sel darah dan yang kedua ada plasma darah. Nah, apakah ada yang tahu sel darah itu ada apa sih? Saya Bu, ada sel darah merah dan sel darah putih. Ya, betul. Jadi sel darah itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada sel darah merah atau eritrosit, yang kedua ada sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga ada trombosit. Nah, baik Pak, Ibu akan membahas sel darah merah ya, atau eritrosit. Apakah ada yang tahu dari ciri-ciri dari sel darah merah? Kalau dilihat dari bentuknya mirip donat, Bu. Ya, betul ya. Itu salah satunya. Nah, ciri-ciri dari sel darah merah ini tidak memiliki inti sel berwarna merah karena disebabkan oleh hemoglobin yang mampu mengikat oksigen dan jumlah eritrosit pada pria dewasa kurang lebih 5 juta per milimeter kubik dan pada wanita dewasa
kurang lebih 4 juta per milimeter kubik. Adapun fungsi dari eritrosit yaitu untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Nah, kita bahas ya sel darah yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Nah, ciri-ciri dari leukosit ini memiliki inti tidak berwarna atau bening dan menunjukkan graf amoeboid. Nah, ada yang berapa leukosit pada tubuh kita? Saya Bu, 6.000 sampai 9.000 mm kubik. Ya, betul sekali ya Ugi. Jumlah leukosit pada tubuh kita itu 6.000 sampai 9.000 per mililiter kubik. Nah, baik, Ibu akan membahas ada atau tidaknya plasma granula pada leukosit plasma granula pada leukosit ini dibagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Nah, granulosit ini memiliki plasma pada granulanya. Granulosit ini dibagi menjadi tiga, yaitu neutropil, basofil, dan eosinofil. Nah, yang kedua ada agranulosit. Tidak memiliki plasma pada granulanya. Agranulosit ini dibagi menjadi dua, yaitu limfosit dan monofit. Kita lanjut ya. Terakhir ada sel darah. Sel-sel darah yaitu keping darah atau trombosit. Nah, trombosit ini memiliki ciri tidak berwarna atau bening, bentuknya tidak beraturan. Ukurannya lebih kecil dibanding dengan eritrosit dan leukosit, dan trombosit ini mudah pecah jika terkena benda kasar. Nah, bagaimana sih mekanisme pembentukan darah itu? Nah, mekanisme pembentukan darah itu, jika kulit kita terluka akan mengeluarkan darah trombosit, mengeluarkan darah. Nah, trombosit pun akan ikut keluar dan menutup permukaan-permukaan kasar yang menyebabkan trombosit itu pecah. Trombosit ini akan mengeluarkan zat yang disebut dengan trombaktinase. Lalu trombaktinase ini akan masuk ke dalam plasma darah dan mengubah protombin menjadi trombin yang dipengaruhi oleh ion kalsium. Nah, setelah itu trombin ini yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin yang sudah terbentuk akan menyebabkan luka tertutup sehingga darah tidak mengalir lagi. Selanjutnya, Ibu akan membahas komponen darah yang kedua, yaitu plasma darah. Nah, plasma darah ini merupakan bagian dari darah yang berupa cairan. Plasma darah ini terdapat zat-zat yang larut. Nah, ada yang tahu apa aja sih zat-zat terlarut ini? Enzim, Bu. Nah, iya betul ya, enzim. Nah, yang pertama itu ada sari makanan, yang kedua ada enzim, dan yang ketiga ada protein. Nah, dalam plasma darah ini ada protein yang penting yaitu albumin, glubumin, dan yang terakhir ada fibrinogen. Nah, albumin ini berfungsi untuk mencegah tekanan osmotik pada darah, dan globulin ini yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh, dan fibrinogen ini sebagai pembekuan darah. Sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas penggolongan darah. Nah, penggolongan darah ini dibagi menjadi dua ya, yaitu yang pertama ada sistem darah ABO, dan yang kedua ada sistem resus. Baik, yang pertama ada sistem darah ABO.
Nah, sistem darah ini dinamakan sistem penggolongan darah ABO yang ditemukan oleh Steiner. Penggolongan darah ini berdasarkan pada dua jenis aglutinogen, yaitu aglutinogen A dan aglutinogen B. Dan berdasarkan komposisi aglutinogen dan aglutininnya, golongan darah pada manusia dibedakan menjadi golongan darah A, golongan darah B, golongan darah C, dan golongan darah O. Nah, ada yang tahu apa itu aglutinogen dan aglutinin? Aglutinogen itu jenis protein yang dapat menggumpal, sedangkan aglutinin itu semacam antibodi, Bu. Ya, betul ya, Hasbia. Jadi, aglutinogen ini adalah antigen dalam eritrosit yang membuat sel pekat terhadap aglutinasi atau penggumpalan darah. Nah, sedangkan aglutinin ini adalah substansi dalam plasma darah yang menyebabkan aglutinasi. Aglutinogen ini biasanya disebut antigen, sedangkan aglutinin ini disebut dengan antibodi. Nah, cara penentuan golongan darah sistem ABO ini, penentuan sistem ABO yang pertama adalah golongan A. Nah, jika eritrositnya mengandung aglutinogen A, maka plasma darahnya mengandung aglutinogen beta. Nah, pada golongan darah B, jika eritrositnya mengandung aglutinogen B, maka plasma darah mengandung aglutinin alfa. Yang ketiga, golongan darah AB. Nah, jika eritrositnya mengandung aglutinogen A dan B, maka plasma darah yang tidak mengandung aglutinin. Dan yang keempat, ada golongan darah O. Nah, jika eritrositnya tidak mengandung aglutinogen A dan B, maka plasma darahnya mengandung aglutinin alfa dan beta. Nah, baik, kita lanjut ya dari golongan darah ABO. ABO kita bisa mengetahui pemberian dan penerimaan darah pada manusia yang dapat dilakukan. Pemberian dan penerimaan darah ini disebut dengan transfusi darah. Nah, baik, apakah ada yang tahu itu apa transfusi darah? Transfusi darah merupakan prosedur menyalurkan darah ke dalam tubuh seseorang yang kekurangan darah, Bu. Ya, betul ya, Sari. Jadi, transfusi darah itu pemberian darah dari seseorang yang disebut donor kepada seseorang yang disebut resipien. Nah, hal yang perlu kita perhatikan dalam transfusi darah ini adalah menghindari terjadinya penggumpalan darah akibat reaksi antibodi penerima darah. Nah, baik, dilanjut ya. Yang terakhir, pada penggolongan darah ada sistem resus. Sistem resus ini dibagi menjadi resus negatif dan resus positif. Yang pertama ada resus negatif, positif. Dalam eritrositnya mengandung antigen resus dan pada plasmanya tidak dibentuk antibodi terhadap antigen resus. Dan yang kedua ada resus negatif. Dalam eritrositnya tidak mengandung antigen resus dan pada plasmanya dapat dibentuk antibodi terhadap antigen resus. Nah, baik, di sini ada kelainan atau penyakit pada sistem sirkulasi. Apakah ada yang bisa sebutkan salah satu penyakit dari sistem sirkulasi ini? Anemia, Bu. Nah, itu ya salah satunya. Nah, di sini yang pertama ada anemia. Nah, anemia ini keadaan kekurangan eritrosit atau hemoglobin yang menyebabkan suplai oksigen ke jaringan menurun sehingga dapat mengganggu fungsi
fungsi kerja sel. Nah, gejala anemia ini ditandai dengan muka pucat, cepat lelah, sakit kepala, timbulnya titik-titik hitam pada mata, jantung berdebar, dan bertambahnya kecepatan denyut nadi di pergelangan tangan. Nah, kelainan yang kedua itu ada talasemia. Talasemia ini suatu kelainan pada eritrosit tidak sempurna berbentuk bulan sabit. Nah, kelainan yang ketiga ada polisitemia, adalah kelainan ditandai dengan adanya kelebihan produksi eritrosit. Kelainan yang keempat itu ada leukemia. Leukemia ini suatu kelainan karena jumlah leukositnya terlalu banyak. Leukemia ini terjadi akibat sumsum tulang atau jaringan limfa bekerja secara tidak normal, sehingga produksi leukosit menjadi berlipat ganda, sedangkan produksi eritrosit dan trombositnya menurun. Nah, kelainan yang kelima itu ada hemofilia, merupakan suatu penyakit yang berakibat sukarnya darah membeku ketika terjadi pendarahan. Nah, sampai sini apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Pisau apakah bisa berhenti dan itu bagaimana? Nah, iya, darah bisa berhenti karena adanya peran dari trombosit yang disebut dengan pembekuan darah. Apakah bisa dipahami, Saudara Ugi? Bisa, Bu. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Jika tidak ada, sebelum Ibu tutup, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan materi pada pertemuan hari ini. Saya, Ibu. Sistem sirkulasi berfungsi mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen ke jaringan-jaringan tubuh, mengembalikan karbon dioksida ke paru-paru, zat sisa metabolisme ke ginjal, dan mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup sel tubuh. Untuk terjadinya sirkulasi, zat-zat tersebut melibatkan darah dan alat peredaran darah. Ada 3 macam sel darah, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ya, jadi sistem peredaran darah manusia berupa sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Golongan darah pada manusia ini berdasarkan ada tidaknya agglutinogen pada sel darah dan agglutinin pada plasma darah. Materi hari ini dicukupkan sekian ya. Di sini ada tugas ya untuk minggu depan. Silakan buat resume mengenai materi pada hari ini. Nanti di-upload di LMS ya. Ibu cukupkan sekian pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.